Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi kepada kelompok 7 dengan mata kuliah pengembangan bahan ajar matematika di kelas C. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama ada Sintiawati, yang kedua Siti Fatimata Zahro, yang ketiga Hilda Rohyani, dan yang keempat Salmi Harfi Nabila. Nah, di sini kami berempat akan menyampaikan materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Simak baik-baik ya. Kita ke materi yang pertama, yaitu ada kesebangunan. Nah, kesebangunan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudutnya bersesuaian sama besar dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Dalam hubungan kesebangunan ini, ukuran dua buah bangun datar tidak harus sama, namun besar sudut yang bersesuaian haruslah sama. Nah, kesebangunan ini dinotasikan dengan sama dengan tapi garis yang bergelombang. Itu disebut kesebangunan. Nah, selanjutnya saya akan perlihatkan dua bangun datar yang sebangun. Dilihat gambar di samping. Dua gambar di samping ini adalah dua bangun datar yang sebangun, di mana yang memiliki pasangan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan nilai yang sama. Dapat dibuktikan dari sisi AD dan sisi KN yang merupakan AD per KN, atau sama dengan 3/6 sama dengan kita sederhanakan menjadi 1/2. Begitu juga dengan sisi AB dan sisi KL, sisi BC dan sisi LM, sisi CD dan sisi MN yang memiliki nilai yang sama. Maka dapat disimpulkan dari data di atas bahwa sisi AD per sisi KN sama dengan sisi AB per sisi KL sama dengan sisi BC per sisi LM sama dengan sisi CD per sisi MN yang memiliki nilai 1/2. Baik, selanjutnya ada sifat yang kedua dari dua bangun datar yang sebangun, yaitu besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Dari gambar yang sebelumnya, kita memiliki sudut-sudut yang bersesuaian yang sama, yaitu sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, dan sudut D sama dengan sudut N. Dari dua bangun datar yang sebangun ini dikatakan sebangun harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Dilihat dari gambaran slide yang sebelumnya dan dikatakan dari sudut-sudut yang bersesuaiannya maka memenuhi dua bangun datar yang sebangun. Oke, slide selanjutnya yaitu bagian kekongruenan. Kekongruenan merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Kekongruenan ini biasa dilambangkan dengan pemakaian simbol seperti ini. Dalam kekongruenan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dua bangun datar yang kongruen. Seperti pada gambar di bawah ini, terdapat dua persegi. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa pada kedua bangun di samping adalah bangun yang kongruen karena panjang KL sama dengan panjang PQ dan panjang LM sama dengan panjang QR. Kemudian panjang MN sama dengan panjang RS. Selanjutnya panjang NK sama dengan panjang SP.
oleh karena itu pada bangun KLMN dan PQRS dapat dikatakan adalah kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu dua segitiga yang kongruen. Secara geometris, dua segitiga yang kongruen merupakan dua buah bangun segitiga yang saling menutupi dengan tepat. Selanjutnya, sifat dari kedua bangun segitiga kongruen tersebut antara lain yakni yang pertama, pasangan sisi yang bersesuaian merupakan sama panjang. Yang kedua, sudut yang bersesuaian merupakan sama besar. Nah, dalam segitiga bisa disebut sebagai kongruen manakala bisa memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama adalah tiga sisi yang bersesuaian sama besar, yaitu sisi, sisi, dan sisi. Seperti pada gambar di bawah ini, dalam segitiga A, B, dan C, kemudian segitiga P, Q, dan R, berdasarkan gambar di samping, yaitu segitiga ABC serta segitiga PQR, diketahui jika keduanya mempunyai panjang AB sama dengan PQ, kemudian panjang AC sama dengan PR. Selanjutnya, panjang BC sama dengan QR. Untuk syarat yang kedua adalah sudut dan dua sisi yang bersesuaian sama besar. Sisi, sudut, dan sisi. Seperti pada gambar di bawah ini, terdapat gambar segitiga ABC, kemudian segitiga PQR. Diketahui jika kedua bangunnya memiliki sisi AB sama dengan PQ, kemudian sudut B sama dengan sudut Q, dan juga sisi BC sama dengan QR. Oke teman-teman, kita lanjut. Sini ada C, satu sisi apit dan dua sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut, sisi, sudut. Nah, di sini ada gambar ya. Kita lihat di sebelah kiri ada segitiga ABC dan di sebelah kanan ada segitiga PQR. Berdasarkan dari gambar bangun segitiga ABC dan segitiga PQR di atas, diketahui bahwa sudut A sama dengan sudut P, sisi AC sama dengan sisi PR, serta sudut Q sama dengan sudut R. Dua bangun yang sama persis memang sudah disebut sebagai kongruen. Namun, secara formal, dalam konteks bangun datar, jika terdapat dua bangun datar bisa disebut kongruen apabila dapat memenuhi dua syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan syarat yang kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Perbedaan kesebangunan dan kekongruenan. Hal mendasar yang membedakan kongruen dan sebangun yaitu bangun dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Sementara jika bangun dikatakan sebangun apabila perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa seluruh bangun yang kongruen sudah pasti sebangun. Namun jika sebangun belum tentu kongruen. Oke, di sini ada contoh soal 1. Febri memiliki tinggi badan 150 cm. Kemudian, Febri berdiri pada titik yang memiliki jarak 10 meter dari suatu gedung. Ujung bayangan dari Febri berimpit dengan ujung bayangan gedung. Jika panjang bayangan Febri yaitu 4 meter, maka tinggi gedung tersebut yaitu... Oke, kita jawab. Nah, di sini kita buatkan dulu ilustrasinya. Febri, titik bawahnya itu dinamai oleh B dan atasnya itu oleh E. Lalu ujung bayangan Febri dan ujung bayangan gedung itu yang berhimpitan dinamai dengan titik A. Dan
bawah gedung atau dasarnya itu dinamai oleh titik C, dan atas ujung gedung dinamai titik D. Nah, panjang dari bayangan Febri yaitu 4 meter, dan jarak dari Febri ke gedung adalah 10 meter. Dan tinggi Febri yaitu 150 cm, atau jika kita rubah ke meter maka menjadi 1,5 meter. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu pada gambar bangun segitiga ABE dan segitiga ACD. Dilihat dari prinsip kesebangunan, maka kita bisa dapatkan jika EB per DC sama dengan AB per AC. Sehingga tadi EB-nya itu kan tinggi Febri, berarti 1,5 per DC ini yang akan kita cari sama dengan AB yaitu 4 meter per AC yaitu 14 meter. Sehingga DC sama dengan 1,5 kali 14 dibagi dengan 4. Maka didapatkan hasilnya DC itu 5,25 meter. Maka kita ketahui tinggi gedung yaitu atau DC sama dengan 5,25 meter. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal 2. Nah, perhatikan gambar bangun datar di bawah ini. Berdasarkan gambar bangun persegi panjang ABCD dan PQRS di atas ialah sebangun. Sehingga hitunglah yang pertama berapa panjang PQ, dan yang kedua berapa luas dan juga keliling persegi panjang dari PQRS. Nah, kita masuk ke bagian pembahasan. Oke, untuk yang pertama, kita perbandingan sisi AB dengan AD bersesuaian dengan sisi PQ dan PS, sehingga PQ per PS sama dengan AB per AD. PQ per 6 sama dengan 16 per 4. Lalu nilai PQ atau panjang PQ itu 16 dikali 6 kemudian dibagi 4, hasilnya 96 per 4 sama dengan 24 cm. Sehingga diketahui panjang PQ yaitu 24 cm. Selanjutnya untuk soal yang kedua, mencari luas dan juga keliling persegi panjang PQRS. Nah, luas persegi panjang menggunakan rumus panjang dikali lebar, sehingga luas persegi panjang PQRS yaitu PQ dikali PS sama dengan 24 cm dikali 6 cm sama dengan 144 cm persegi. Jadi keliling persegi panjangnya adalah keliling persegi panjang PQRS sama dengan PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP sama dengan 24 ditambah 6 ditambah 24 ditambah 6 cm sama dengan 60 cm. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.